Terus berikutnya promosi penginapan. Oh dia memang orang mikro. Iya, memang orang hotel sendiri yang buat menurut saya itu kayaknya. Apa kan? Apa ya? Orang PA-nya tiga. Iya, nggak apa-apa. Iya, betul lah. Promosi. Dia punya ide yang bagus untuk membuka Jakarta kan. Coba dong, saya dari itu masih ajak tuh. Kasih mau makan makanan bekas. Ya, wis. Jangan tahu. Iya, Ya nanti kita diskusikan. Ya, kita diskusikan terutama yang harapan 3 Pak ya. Bukan, silahkan aja. Menurut saya akumulasi itu tadi. Bisa harapan kayak juga atau diadakan. Diadakan. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5 itu pun dibicarakan ulang sama-sama. Jadi Mas Juli tidak hanya ini angka selesai. Oke Pak, tadi satu ya. Iya. Kalau saya melihatnya sebuah konten di awal itu sebuah. Bisa nggak kita minta hasil kita? Apa memberikan deskripsi setelah yang muncul ini gitu, mau nggak mau ini yang kita bahas kan. Tapi kalau misalnya lihat di catatan saya ya, di catatan saya itu paling tinggi teater korek. Minimal kita 1, 2, 3 dulu lah. Triggernya itu ya, Iya. dua itu triggernya. Iya. Dari saya nggak komen juga triggernya. Tadi pilihan pertamanya yang Tidak lari dari konteks. Tidak lari dari konteksnya. Tera itu teater korek. Terus juga di ujungnya, kalau nggak salah di ujung ending dia memakai memang secara sistem editing itu kalau nggak mungkin standar ya. Tapi ketika di itu memakai dengan konsep fotografi siluet keren. Iya. Siluet ketika matahari sandal. Oke, dia di jembatan. Ya, Itu dalam. Iya. Dramaturgi ya. Kalau kita bicara sebuah dramaturgi itu dalam banget. Dalaman gambarnya di situ. Saya pas di closing. Iya. Yang ending scene itu. Kita kan bicaranya scene by scene. Ya, nggak lari dari konteks, malah dia membuat sebuah basicnya standar. Iya. terus yang kesempatan ketiganya apa Mas? Mbak nanya ke saya? Iya Mas. Ya DK8 itu DK8 ya. karena tadi kedua, UMKM ya. kedua dia ada satu pesan yang sangat menyentuh sekali kepedulian kepada si Satu tukang ojek ya. untuk memberikan uang rugi. Iya. Itu kepedulian pesannya sih. Jadi sebenarnya kalau dibuat kalau kita mau bedah, ini pesannya banyak sebenarnya. Aku sih banyak pesannya. Kalau kita mau bedah satu persatu scene by scene. Cuma kalau bicara teknis, ya teknis standar banget. Standar. Jangan diadu dengan sudut kota atau DKS atau lagi mimpi ibu jauh. Iya. Kan saya bilang kalau diadu dengan teknis kalah. Tapi kita kan pada kontennya nih, message-nya, ya kan? Ya, sama tujuannya apa? Video promosi tadi. Yang Kemudian kontennya ya kita semua tahu bahwa kontennya adalah dia memang storytelling, maksudnya menceritakan bahwa memang di awal kita semua pasti kayak apa nih gitu ngomongin balik, terus kemudian plot twist di belakang dia ngomongin edukasi gitu, dan seperti yang tadi kita juga udah diskusikan bahwa halus gitu. Begitu juga dengan DK8 juga kayak gitu, ada banyak banget tempat-tempat yang dia ada 3 kalau nggak salah ya, tiga destinasi yang menjadi fokusnya dia. Terus kemudian
Dan ini pun kalau kita lihat 5W 5W1H-nya pun dia paling banyak nih, walaupun dari semua nggak ada nih, nggak dapat nih 5W1H-nya nggak lengkap gitu, tapi DK8 terus kemudian si tetrakorek dia paling banyak tuh 5W1H-nya gitu. Terus sebenarnya sudut itu prokes maksudnya. 5W1 maksudnya dia ngomongin tentang dirinya, mutasinya kemudian hanya kelengkap. Terus kemudian ketika dia ngomong COVID terus apa namanya Indonesia udah 76 tahun, dan itu menjadi hal yang nggak relate sama cerita apa yang disampaikan untuk pemilihan ini. Kalau saya sendiri lebih melihat dari segi PR, karena ini nanti endingnya kita tahu secara subjek, secara apa namanya turut sih nanti akan menjadi bahan promosi dari dinas, betul. Nanti pun berarti yang harus dipikirkan adalah bagaimana kualitas, bagaimana orang-orang nanti melihat ini sebagai cerminan dari dinas dan sebagai cerminan dari Bekasi. Jadi kalau dari pilihan saya sih yang pertama tetap di Wayan, karena memang secara visual sangat baik. Dari semuanya kita setuju bahwa itu memang secara teknis dan visual itu sangat baik. Secara cerita menurut saya juga cukup apa ya, satu step di atas yang lain lah. Dia punya secara bertutur yang akhirnya sangat iklan banget gitu. Walaupun secara durasi dia agak panjang, tapi sebenarnya kembali lagi dia sangat bisa dia sangat bisa akhirnya mempromosikan itu. Begini, jadi ini kalau dari saya tugasnya cuma satu. Jadi kita ini sebenarnya kita ini menilai dari sisi jurnalistik sebenarnya, jurnalistik. Jadi dan di jurnalistik itu ada pakemnya, ada nilainya yang tidak bisa dirubah ke siapapun. Karena udah tertulis yang disebut 5W1H. Semua buku gitu. Kalau enggak ya nggak usah ngomong jurnalis lah. Kalau bicara itu, nah nampaknya kok saya justru sepakat sama cewek-cewek ini sama penilaiannya. Ya mungkin karena teorinya sama kan. Saya praktisi iklan, dia praktisi film, dia juga praktisi PR, jadi karena teorinya dasarnya sama, jadi ketemunya sama nih. Ini nomor satu, ini anu dulu ya, skor dulu ya. Nomor 2 teater korek, nomor 3 indie drama. Kalau Mbak Fani tadi nomor 3 apa Mbak? Aku DK8. DK8. Kalau Mbak Intan antara Nomor 1 sama. Secara kreatif dia memenuhi semua syarat jurnalistik, semua syarat jurnalistik dan semua penilaian yang ada di sini yang disebutkan itu ada semua. Yang tidak ada atau nilai lebihnya itu sama juga sepakat. Jadi ada unsur kejutan. Jadi kalau teorinya Pak Jalan itu namanya surprise. Jadi berita kalau tanpa kejutan itu bukan berita. Terus teknik di PR juga sama. Untuk menjual pasti ada sesuatu yang menarik. Apa? Pasti kejutan juga, surprise-nya juga. Kalau enggak ya nggak bisa jual kan? Atau menggetarkan. Untuk yang kedua dan ketiga itu tidak ada nilai lebih, tidak ada magnitude. Itu nggak ada, magnitude itu nggak ada. Dia ada alur ceritanya udah sangat menarik kan. Kalau kita bikin misalnya di cerpen itu kan mesti ada opening, kan. Itu ada kekurangan yang di situ, yang tidak ada di wayang itu semua lengkap. Yang di teater itu di openingnya ada kurang. Jadi secara sains untuk penilaian itu aku rasa ya nggak bisa dibutuhkan. Nah, itu yang nggak ada itu tadi rumahnya itu dia nggak ada itu, makanya dia ada kelebihan sedikit untuk
yang lainnya. Di Wayan ada 3 kan ya? Iya. 1, 2, 3. Berarti tinggal 3 Mas ya? Ya. Oke. Kalau saya gini, kalau tampilan tayangan menarik banget. Tayangan gitu kan. Menarik ya. Iya. Meskipun dia hanya ngejual 1 spot ya. Tapi kalau misalnya 1 spot pun dia jual Maksudnya secara baru. utuh, Jadi baru lah. ya laku. Karena kalau Dibuang. kalau tadi kan kita komentar, kita bagus kok, Nggak menarik. Ya, masuk. itu bukan kita ternyata orang kreatif edukasi bisa mengangkat. Nah, jadi kalau ditanya saya, Maja sepakat nggak? Misal Iwayan jadi nomor 1. Saya sepakat. Oke, nomor 1 Iwayan, Iya. saya pikir Karena bukan dengan dari merendahkan mas enggak, ini ya. dari pengambilan ini memang lebih utuh. Iya, selain itu kita juga bicara pada apa namanya suara terbanyak, Iya. kemudian juga sudah berbagai pertimbangan dan Ah. juga ketika dinilai jumlahnya juga tetap Iya. yang satu ini. Jadi kita putuskan yang nomor 1 adalah Ya mau nggak mau saya harus sepakat Iya, dengan itu. betul. Iya Yang kan? nomor 2 saya putuskan korek. Mas ini juga tanya, terus nomor 1 juga nomor 1-nya Iwayan. Yang nomor 2 korek ya Pak ya, karena ini sama semuanya. Penilaiannya Mas Yo korek, nomor 2 Mbak Intan juga korek. Iya, Yang kedua, saya juga Bapak korek. juga ini juga korek. Mas Handri cuman ini apa korek yang di nomor 1. Berarti kan karena 1 sudah Wayan, tinggal terus saja Pak korek. Tinggal yang ketiga. Ini yang akhir Yang 25. ketiga kalau saya lihat dari ini tadi masukan adalah indie. Ini kreatif. Ini Iya. kreatif karena Silakan. semua cukup tinggi ya. Ini tinggal yang keempat sekarang Mbak. 4 itu saya dari Pak Maja. Kalau saya 5 awalnya itu tuh, yang agak-agak nyeleneh, yang idenya futuristik tuh. Itu nyeleneh banget. Siapa Pak? Apa namanya? Oh, ini yang akhir deh. 25 ya kan saya. Dua terakhir masuk itu. Justru kalau mau dihatukan sama yang ini, kalau nggak gitu. Itu siapa ya? Kalau Mbak Ukir itu sih Aku lupa deh, ini si Jane. Oke, berarti kita betulkan itu. Nah, Iya, Mbak. Aku nggak ada. Nggak ada. Tapi ya, monggo. Maksudnya aku nggak mau maksain. Kan ada kegiatan festival kreatif Bekasi 2021. Ya. Ini sebenarnya apa sih Pak? Konsep Ya, atau konsep maksud acara. tujuan ya. Iya. Jadi begini, di era pandemi, kalau saya hubungkan dengan yang pertama dari kantor Pemda sendiri, Pak Wali perintah kita untuk mengangkat, nah, Kota Bekasi cerdas, kreatif, maju, sejahtera Ihsan, itu dari Pak Wali. LPJMD itu, ya kan? Jadi orang yang cerdas ya begitu, hubungan dengan semua kebutuhan, semua keinginan, semua yang diharuskan, tambah spiritual, tambah kuasa itu Pak. Iya. Pak, dari sisi hasil nih, saya kan sebagai salah satu juri, tapi kan subjektif kalau saya ngomong jujur, saya ini hasilnya luar biasa Pak. Ada beberapa yang justru di luar ekspektasi saya. Bahkan kalau dinaikkan sedikit jadi film itu diubah alurnya, dipanjangin sedikit jadi itu Pak. Itu tapi kan subjektif saya Pak. Ya, Kalau ya. menurut Bapak yang sudah nonton itu juga gimana Pak? Kalau saya gini, saya bukan ahli perfilman. Iya. Dengan dipilihnya, salah satu adalah Bang Jauhari, Bang Jo dikenalnya gitu kan, yang apa senior di bidang itu, ada lagi Pak Intan, lalu Bang Henry, gitu kan, Pak Fani dan Pak Maja. Itu kita serahkan sepenuhnya, itu percaya penuh saya. Diskusi tadi luar biasa. Ada beda pendapat kan, itulah silaturahim, ya kan? Ya, Nambah sama. ilmu kan begitu. Jadi penetapan oleh juri itu saya junjung tinggi. Dan saya pun menguatkan melihat bahwa film yang dibuat oleh pemenang itu memang luar biasa. Apalagi sekarang Bang Joni sudah berpikir masuk ke jadi film pun bisa. Bisa. Alhamdulillah. Pak, mungkin terakhir nih Pak. Seandainya Bekasi ini setelah normal gitu kan, nah dinas Disparkut ini mau ngelakuin apa lagi Pak? Tidak akan pernah berhenti Siap. untuk meng-create setiap perubahan. Kita pun harus merubah. Yang lalu bagus atau yang sekarang bagus, kenapa kita tidak pertahankan?
mungkin ada penambahan apa, Siap. atau menemukan yang terbaru, yang terbaik, cocok dengan kaum milenial. Iya. Karena kaum milenial sekarang ini harus dibentuk oleh kita, bukan dibentuk diarahkan harus jadi apa, tapi berikan bahan-bahan kepada mereka karena mereka adalah pemilik masa depan. Nah, orang yang sekarang udah ini kan bukan akan pensiun, ya kan? Tapi usia produktif itu di usia 30, 33. Itu yang anak sekarang ini, anak muda sekarang. Jadi kalau sekarang kita bina mereka dengan wadah yang ada, dengan dana juga, dana masyarakat, bukan dana saya. Pak Wali penguasa anggaran nih, Ridwan, Anda pengguna anggaran, pakai tuh untuk kepentingan masyarakat. Maka Anda pun harus bagus sebagai pengguna barang. Bagus deh kualitasnya. Kalau saya bagus, nah itulah amanahnya. Jadi sekarang tentunya untuk ke depan selalu mencari yang terbaik, yang terbaru. Tapi tidak terbaru itu yang lama jadi jelek, enggak? Tidak. Ada sustainable, ada keberlanjutan. Tapi cocok dengan kondisi saat itu. Mungkin besok, tahun besok bisa berubah kondisi itu. Kita tidak tahu. Karena yang pasti adalah perubahan. Maka perubahan itu yang kita manage dengan bagus, kita persiapan dengan bagus, gitu Pak. Siap. Oke Pak. Ya baik. Terima kasih. Saya terima kasih. Kita ketemu besok ya Pak. Amin. Insyaallah. Oke. Thank you. Mantap.